Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang resusitasi neonatus. Resusitasi neonatus merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk membantu bayi untuk bernafas secara spontan, adekuat, dan teratur. Pada beberapa kasus, ada beberapa bayi yang lahir dengan nafas yang tidak spontan atau tidak teratur dan tidak adekuat. Pada kasus seperti itulah, kita penting untuk melakukan tindakan resusitasi neonatus yang tepat, cepat, dan kita bisa menghasilkan output bayi yang baik, di mana output bayi yang baik merupakan suatu tumbuh kembang bayi yang baik pada nantinya. Rangkaian resusitasi neonatus atau bayi baru lahir dengan prosedur yang cukup panjang, namun nanti kita akan membahas dan mempraktekkannya secara sederhana dengan membagi dalam beberapa bagian dan tahapan pembelajaran. Nah, untuk tindakan resusitasi neonatus atau bayi baru lahir yang digunakan untuk pada fase pelayanan kesehatan primer, misalkan di PMB atau praktik mandiri bidan ataupun puskesmas, di mana hanya terdapat 2-3 penolong saja, maka tahap resusitasi hanya sampai berlangsung pada tahap pemberian ventilasi tekanan positif. Dan jika memerlukan tindakan rujukan apabila VTP tidak berhasil, maka dilanjutkan tindakan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Untuk pemberian resusitasi di tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi setingkat rumah sakit, maka bisa dilanjutkan sampai ke tahap sirkulasi dan juga sampai ke tahap pemberian drug atau obat-obatan tersebut. Baik, untuk selanjutnya, tindakan persiapan pra-resusitasi, tindakan persiapan pra-resusitasi, dan juga untuk tindakan prosedur resusitasi akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Ya, idealnya dalam melakukan resusitasi neonatus didampingi oleh satu asisten dan sudah menggunakan APD lengkap dan tersedia infant warmer yang sudah dinyalakan sebelum bayi dilahirkan atau pada saat memasuki fase persalinan. Nah, sekarang ini kita akan lanjutkan ke prosedur tindakan resusitasi, di mana dimulai dengan lakukan penilaian apakah bayi menangis, apakah bayi bernapas atau tidak, atau megap-megap atau gasping. Nah, apabila didapatkan satu jawaban iya dalam kasus tersebut, bahwa kita memerlukan tindakan lanjutan, yaitu tindakan resusitasi. Bahwasanya sebelumnya sudah didapatkan informasi bahwa bayi tersebut lahirnya cukup bulan atau ateram atau tidak cukup bulan. Resusitasi yang pertama adalah haikal. Biasa kita sebut haikal. Yang pertama adalah hangatkan, yaitu meletakkan dan menghangatkan bayi pada tempat yang hangat, tempat yang datar, di bawah radiant warmer atau infant warmer yang sudah kita nyalakan sebelumnya. Kemudian kita atur posisi. Posisi di sini adalah posisi semi ekstensi, yaitu dengan cara mengganjal bahu bayi sehingga nanti jalan lahir akan menjadi lurus dan tidak membentuk sudut. Sehingga dalam proses pemberian RW itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu isap lendir. Kita menggunakan alat penghisap lendir karet. Ya, bisa kita mulai dari mulut, kemudian hidung, kemudian hidung yang kedua. Ini bisa kita lakukan di tindakan yang ketiga, yaitu hisap lendir. Kemudian kita melakukan tindakan selanjutnya, yaitu mengeringkan bayi. Mengeringkan bayi bisa sekaligus dengan memberikan rangsang taktil mulai dari ujung kepala sampai seluruh badan bayi.
Kemudian kita bisa mengganti handuk yang kotor karena tadi cairan ketuban dan basah dengan kain yang kering. Kemudian kita bungkus badan bayi kembali untuk memberikan kehangatan. Namun kita buka bagian dada bayi untuk nanti melihat apakah bayi bernafas dengan spontan dengan melihat perkembangan dadanya, dan kita bisa melihat warna dari kulit bayi. Kemudian kita atur posisi kembali. Dan langkah awal ini dilakukan dalam waktu 30 detik saja. Setelah kita lakukan tindakan haikal selama 30 detik, saatnya kita lakukan penilaian kepada bayi. Kita lakukan evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Yaitu dengarkan suara jantung bayi. Kemudian, apakah bayi bisa bernafas dengan spontan dan teratur? Apakah warna kulit kemerahan atau tidak? Bagaimana saturasinya? Apakah bagus atau tidak? Arti dari saturasi yang bagus berarti tindakan kita berhasil di langkah awal, sehingga tidak memerlukan tindakan selanjutnya yaitu VTP. Nah, setelah itu kita cek apakah bayi masih menangis spontan atau apakah bayi masih megap-megap. Kita cek frekuensi jantungnya. Oke. Frekuensi jantung didapatkan kurang dari 60 kali. Apabila frekuensi jantung didapatkan kurang dari 100 kali per menit, berarti kita melakukan tindakan lanjutan, yaitu dengan melakukan tindakan VTP. Baik, untuk tindakan VTP ini, karena bayinya aterem, bayinya cukup bulan, maka kita hanya memerlukan alat BVM ini tanpa disambungkan dengan tabung oksigen atau oksigen sentral, karena hanya membutuhkan oksigen kurang lebih 21% yang bisa didapat dari oksigen bebas di udara. Kita pasang sungkup tepat di hidung dan di mulut bayi. Kemudian posisi tangan berbentuk huruf C. Kemudian posisi tangan yang ketiga adalah mengganjal dagu bayi. Oke, kemudian kita lekatkan sungkup, kita ventilasi 2 kali dalam tekanan 30 cm air, dan kita amati gerakan dada bayi apakah mengembang atau tidak. 1, 2. Oke. Bila dada bayi mengembang dalam usaha percobaan ventilasi kita, maka kita lanjutkan dengan melakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm air dalam 30 detik. Dengan ritme irama 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Setelah kita melakukan VTP yang pertama, kita evaluasi kembali. Apakah bayi menangis atau bisa bernafas spontan dan teratur? Atau bayi kembali megap-megap, tidak bernafas spontan dan tidak teratur. Apabila terjadi kasus yang seperti itu, maka selanjutnya kita melakukan cek evaluasi kembali, yaitu frekuensi jantung. Frekuensi jantung, nafas spontan atau tidak, teratur atau tidak, warna kulit kemerahan atau tidak, saturasinya baik atau tidak. Apabila tidak terdapat kemajuan dalam tindakan VTP yang pertama, setelah kita melakukan tindakan VTP yang pertama dan setelah kita evaluasi, apabila didapatkan beberapa hal yang menunjukkan tidak ada kemajuan, yang berarti setelah melakukan tindakan VTP yang pertama, berarti kita harus mengevaluasi tindakan VTP kita yang pertama, yaitu dengan metode SRIBTA, SRIBTA atau SRI-BTA, yaitu yang pertama adalah mengecek kelengkatan sungkup. Apakah sungkup melekat dengan baik, menutupi hidung dan juga mulut bayi. Kemudian R-nya adalah reposisi, ya. Bagaimana reposisi leher bayi? Apakah sudah posisi semi ekstensi? Jangan hiperekstensi atau justru fleksi. Kemudian I adalah hisap lendir.
Apakah diperlukan tindakan menghisap lendir temuk lagi dan dimulai dari mulut, dilanjutkan dengan hidung? Kemudian, tindakan yang selanjutnya adalah buka mulut. Ya, kita membuka mulut. Pastikan airway bebas atau jalan nafas paten dan terbuka. Kemudian, tindakan yang selanjutnya adalah T, yaitu tambah tekanan. Kita jangan takut untuk menambah tekanan karena pada BVM yang sudah disetting dari neonatus itu sudah mempunyai set yang tepat. Sebanyak apapun kita memberikan tekanan, tekanan yang masuk adalah tekanan yang memang dibutuhkan untuk kondisi neonatus. Jika kondisi bayi setelah kita lakukan pemeriksaan frekuensi jantungnya masih kurang di bawah 60 kali per menit, di mana kita mengeceknya dengan melihat frekuensi jantung. Oke, ternyata frekuensi jantungnya didapatkan kurang dari 60 detik kali per menit, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu pemberian VTV, ventilasi tekanan positif, ditambah dengan kompresi dada. Nah, untuk tindakan ini kita tidak bisa melakukan sendiri dan harus memerlukan bantuan dari tenaga kesehatan yang lain sebagai partner atau asisten kita dalam melakukan tindakan VTV dan kompresi dada ini. Untuk tindakan VTV dan kompresi dada, satu penolong melakukan kompresi dan penolong yang lain melakukan tindakan VTV dengan irama 3 kali kompresi, 1 kali VTV selama 30 detik. Oke, kita lakukan. Untuk posisinya adalah di sepertiga atau di mid sternum. Kita bisa menggunakan 2 ibu jari kita atau kita bisa menggunakan telunjuk dan jari tengah. Pada kali ini saya akan menggunakan 2 ibu jari. Oke, 3 kali kompresi dan 1 kali VTV selama 30 detik. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita lakukan tindakan ini selama 30 kali per menit. 30 kali per menit selama 30 detik. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Demikian tadi prosedur resusitasi bayi baru lahir dan neonatus. Mulai dari tahap pra-resusitasi, prosedur, dan pasca-resusitasi. Skill lab dan kemampuan tidak harus sekali jadi. Gunakan perlengkapan yang ada dalam tahapan skill lab ini dan dilanjutkan dengan kondisi real yang akan didapatkan pada saat praktik di rumah sakit, di mana akan mendapatkan kasus secara nyata dan juga mendapatkan bimbingan dari tenaga kesehatan lain yang lebih kompeten. Sehingga harapan kita dengan pembelajaran ini, di mana tindakan resusitasi akan bisa digunakan untuk bayi-bayi dalam kondisi yang belum bisa bernafas adekuat, spontan, dan nafas tidak teratur. Untuk bisa bernafas dengan spontan dan teratur, sehingga hidup mereka lebih baik dan tumbuh kembang juga lebih optimal ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.